Jenderal polisi satu ini memilih hidup sederhana, jauh dari kemewahan, serta tidak gila pada dunia dan jabatan. Seumur hidupnya ia persembahkan untuk mengabdi kepada bangsa dan agama. Dia tidak takut pada siapapun, termasuk ke penguasa beserta para mafia. Ia hanya takut pada penciptanya, yakni Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channel Kisah Nyata Official. Kali ini kami bawakan cerita tentang kesederhanaan dari Jenderal Polisi Hogeng. Tapi sebelum mulai, jangan lupa menulis sholawat di komentar beserta kota asal teman-teman agar hidup ini penuh keberkahan dan pertemanan. Amin. Di negeri ini, ada banyak tokoh besar yang dikenang karena jasa dan dedikasi mereka terhadap bangsa. Namun, di antara sekian banyak tokoh, nama Jenderal Hogeng Imam Santoso selalu disebut dengan penuh rasa hormat dan kagum. Ia adalah sosok langka, seorang polisi yang dikenal karena kejujurannya yang tak tergoyahkan, integritasnya yang tak bisa dibeli, dan keberaniannya dalam menegakkan hukum. Perjalanannya sebagai seorang penegak hukum tidak hanya penuh tantangan, tetapi juga menjadi cerminan dari arti sebenarnya menjadi seorang abdi negara. Hogeng Imam Santoso lahir pada 14 Oktober 1921 di Pekalongan, Jawa Tengah. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ayahnya, Raden Mas Imam Soeja, adalah seorang jaksa yang sangat disiplin dan menjunjung tinggi keadilan. Sang ayah sering bercerita tentang pentingnya kejujuran dalam hidup, sebuah nilai yang kelak akan menjadi prinsip utama dalam perjalanan Hogeng sebagai aparat penegak hukum. Hogeng tumbuh di lingkungan yang menanamkan nilai-nilai moral yang kuat. Ketika masih remaja, ia bercita-cita menjadi seorang polisi karena ingin menegakkan keadilan seperti ayahnya. Namun, masa mudanya tak lepas dari gejolak zaman. Saat Perang Dunia Kedua meletus dan Jepang menduduki Indonesia, pendidikan dan kehidupan masyarakat terguncang. Hogeng tetap berusaha menuntut ilmu, hingga akhirnya ia masuk sekolah polisi di Sukabumi pada tahun 1940-an. Dari sinilah perjalanan panjangnya sebagai abdi negara dimulai. Setelah lulus dari Akademi Kepolisian, Hogeng memulai tugasnya dengan penuh semangat. Pada awal kariernya, ia ditempatkan di berbagai daerah dan harus menghadapi berbagai macam tantangan. Salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah ketika ia bertugas di Sumatera Utara, di mana ia harus menghadapi berbagai kejahatan, termasuk penyelundupan dan mafia yang berusaha menguasai ekonomi lokal. Hogeng dikenal sebagai polisi yang tidak kenal kompromi dalam menjalankan tugasnya. Suap, ancaman, atau tekanan politik tidak pernah bisa menggoyahkan prinsipnya. Ia berani membongkar praktik korupsi dan kejahatan yang melibatkan orang-orang berkuasa. Sifatnya yang tegas ini membuatnya disegani, tetapi juga dibenci oleh mereka yang berkepentingan. Dedikasinya membuat ia dipercaya untuk memegang berbagai posisi strategis. Salah satu jabatan penting yang pernah diembannya adalah sebagai Kepala Jawatan Imigrasi pada tahun 1960-an. Di posisi ini, ia menemukan berbagai praktik penyalahgunaan wewenang yang telah mengakar. Banyak pejabat yang menerima suap untuk mempermudah izin tinggal orang asing atau menyelundupkan barang ilegal ke Indonesia. Hogeng langsung melakukan reformasi besar-besaran. Ia memecat banyak pegawai yang terbukti korup dan memperketat prosedur administrasi agar lebih transparan. Langkah ini tentu saja membuat banyak pihak geram, terutama mereka yang selama ini mendapat keuntungan dari sistem yang bobrok. Namun, seperti biasa, Hogeng tidak takut. Kisah ketegasannya di jawatan imigrasi menjadi bukti bahwa integritasnya bukan hanya sekadar kata-kata. Ia benar-benar mengabdi untuk negara tanpa pamrih, tanpa mencari keuntungan pribadi, dan tanpa takut kehilangan jabatan. Ketika banyak pejabat lainnya sibuk memperkaya diri,
Hogeng justru sibuk membersihkan institusi yang ia pimpin. Tahun 1968 menjadi titik penting dalam perjalanan karier Hogeng. Ia diangkat menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri oleh Presiden Soeharto. Penunjukan ini dianggap sebagai langkah besar dalam membangun kepolisian yang bersih dan berwibawa. Namun, bagi Hogeng, tugas ini bukan sekadar jabatan prestisius, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Begitu menjabat sebagai Kapolri, Hogeng langsung membuat gebrakan. Ia memerintahkan pemberantasan perjudian, penyelundupan, dan praktik korupsi di tubuh kepolisian. Ia bahkan membentuk tim khusus untuk menangani berbagai kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi dan pengusaha kaya. Namun, perjuangan ini tidak mudah. Banyak pihak yang merasa terancam dengan kebijakan-kebijakannya. Hogeng seringkali mendapat tekanan politik, bahkan ada upaya untuk menyingkirkannya. Namun, ia tetap berdiri tegak, berpegang pada prinsip bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Di bawah kepemimpinannya, polisi mulai mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Rakyat merasa lebih aman karena melihat kepolisian yang benar-benar bekerja untuk mereka. Bukan sekadar alat kekuasaan. Hogeng juga sering turun langsung ke lapangan, memastikan bahwa anak buahnya benar-benar bekerja dengan jujur dan profesional. Namun, semakin kuat ia menegakkan keadilan, semakin besar pula tekanan yang ia hadapi. Hingga akhirnya, di tahun 1971, Hogeng diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolri. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, karena ia masih dalam masa tugasnya. Namun, bagi mereka yang memahami dunia politik saat itu, jelas bahwa pemberhentiannya adalah akibat dari ketegasannya dalam memberantas korupsi dan mafia. Setelah pensiun, Hogeng memilih hidup sederhana bersama keluarganya. Berbeda dengan banyak pejabat lain yang hidup mewah setelah pensiun, Hogeng tetap rendah hati. Istrinya bahkan membuka usaha kecil untuk menambah penghasilan keluarga. Hogeng sendiri menghabiskan waktunya dengan melukis dan bermain musik. Namun, meskipun sudah tidak lagi menjabat, ia tetap menjadi sosok yang dihormati dan dikagumi. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta nasihat, dan ia tetap vokal dalam menyuarakan keadilan. Bahkan, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah mengatakan bahwa di Indonesia hanya ada 3 polisi yang jujur: patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hogeng. Kisah perjuangan Hogeng tidak berhenti di sini. Masih banyak sisi kehidupannya yang penuh inspirasi dan pelajaran berharga. Di bagian kedua, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana ia menghadapi tekanan politik, perjuangannya melawan mafia, dan warisan moral yang ia tinggalkan bagi bangsa ini. Setelah memimpin kepolisian Republik Indonesia dengan penuh integritas, Jenderal Hogeng mulai menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang merasa terganggu dengan sikap tegas dan kejujurannya. Keberaniannya melawan korupsi, penyelundupan, dan mafia membuat banyak orang berkuasa merasa tidak nyaman. Namun, Hogeng tetap teguh pada prinsipnya. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Salah satu kasus besar yang ditangani Hogeng saat menjadi Kapolri adalah penyelundupan skala besar yang melibatkan tokoh-tokoh kuat dalam pemerintahan dan dunia bisnis. Pada saat itu, banyak barang ilegal masuk ke Indonesia tanpa dikenakan pajak, merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Hogeng tidak tinggal diam. Ia memerintahkan operasi besar-besaran untuk menangkap para pelaku penyelundupan dan mengungkap jaringan mereka. Namun, langkahnya ini mendapat perlawanan sengit. Banyak tokoh politik dan pengusaha berpengaruh mencoba menghalangi penyelidikannya. Ancaman datang dari berbagai arah, mulai dari tekanan politik, kampanye hitam, hingga ancaman terhadap keselamatan pribadinya. Tetapi, Hogeng tidak gentar. Ia tetap melanjutkan penyelidikannya dengan penuh keyakinan bahwa hukum harus berjalan dengan adil. Dalam salah satu kasus terkenal,
Hugeng berhasil mengungkap jaringan mafia yang melibatkan para pejabat tinggi. Bukti-bukti yang dikumpulkan sangat kuat dan ia bersiap untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Namun, sebelum semua itu bisa terjadi, tekanan terhadapnya semakin besar. Tahun 1971 menjadi tahun yang berat bagi Hugeng. Di tengah perjuangannya melawan mafia dan korupsi, ia tiba-tiba diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolri oleh Presiden Soeharto. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena masa jabatannya sebenarnya belum selesai. Banyak yang menduga bahwa pemberhentian ini dilakukan karena sikapnya yang terlalu keras dalam memberantas kejahatan, bahkan terhadap mereka yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi. Bagi Hugeng, keputusan ini mungkin menyakitkan, tetapi ia menerimanya dengan kepala tegak. Ia tidak pernah mencari jabatan demi kekuasaan atau keuntungan pribadi. Baginya, yang terpenting adalah tetap setia pada prinsipnya. Lebih baik saya mundur daripada harus berkompromi dengan kejahatan. Demikian katanya. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Kapolri, banyak pihak mencoba mendekatinya dengan tawaran posisi strategis, baik di pemerintahan maupun di perusahaan besar. Ia bisa saja memilih hidup mewah dengan menjadi penasihat bagi kelompok-kelompok yang dulu ia perangi. Tetapi Hugeng menolak semua tawaran itu. Sebagai gantinya, ia memilih menjalani kehidupan yang sederhana. Istrinya bahkan membuka usaha kecil untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka hidup jauh dari kemewahan, berbeda dari kebanyakan pejabat tinggi lainnya yang setelah pensiun tetap hidup dalam kemewahan. Kejujuran Hugeng tetap melekat hingga akhir hayatnya. Meskipun tidak lagi aktif di kepolisian, Hugeng tetap menjadi suara moral bagi bangsa ini. Ia kerap mengkritik ketidakadilan dan praktik korupsi yang terus berkembang. Ketika banyak orang mulai takut untuk berbicara, Hugeng tetap berani menyuarakan kebenaran. Hugeng wafat pada 14 Juli 2004 dalam usia 82 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi banyak orang yang mengenalnya sebagai simbol kejujuran dan keberanian. Tidak banyak pejabat di negeri ini yang dikenang seperti dirinya. Salah satu bentuk penghargaan terbesar untuknya datang dari Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang pernah berkata bahwa di Indonesia hanya ada 3 polisi yang jujur. Patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hugeng. Ucapan ini menjadi bukti betapa besarnya pengaruh Hugeng dalam membangun citra polisi yang ideal. Kisah hidup Jenderal Hugeng adalah pelajaran bagi kita semua. Ia membuktikan bahwa jabatan bukanlah segalanya dan integritas jauh lebih berharga daripada kekayaan atau kekuasaan. Hingga akhir hayatnya, ia tetap setia pada nilai-nilai yang dipegangnya sejak muda. Kejujuran, keberanian, dan pengabdian tanpa pamrih. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan kompromi dan kepentingan pribadi, sosok seperti Hugeng adalah inspirasi. Ia menunjukkan bahwa meskipun tantangan berat menghadang, kebenaran dan keadilan tetap harus diperjuangkan. Warisan moralnya tetap hidup dan terus menginspirasi generasi-generasi setelahnya untuk menjadi pribadi yang jujur, berani, dan setia pada prinsip kebaikan.